Ketika kita berbicara tentang bisnis ekspor, sebenarnya akan banyak dokumen-dokumen, oke? Tapi dokumen ini jangan terlalu dibawa pusing atau ribet, karena sebenarnya dokumen-dokumen itu bisa dapat support dari banyak sumber ya, dari berbagai perusahaan yang biasanya disebut ada forwarder. Cuma ada beberapa dokumen wajib yang harus dibuat oleh eksportir. Contoh pertamanya adalah invoice, atau mungkin kita sebutnya ada performa invoice, sampai ada commercial invoice. Contohnya paling gampangnya, performa invoice itu semacam kalau kalian beli ke supermarket dan kalian disuruh bayar. Sebelum disuruh bayar, biasanya di layar tuh ada semacam bill, ya kan? Ada semacam bill. Oh ini totalnya segini, gitu in performa invoice. Tapi ketika kita ngomongin commercial invoice, setelah kita bayar di supermarket, ada keluar struknya kan? Ya kan? Ada invoice-nya keluar. Nah, itulah performa invoice dan commercial invoice. Simpelnya seperti itu. Performa invoice itu punya sifat adalah suatu penagihan. Sedangkan commercial invoice, simpelnya itu semacam bukti pembayaran. Tapi commercial invoice ini tetap kita yang buat. Seperti biasa di supermarket yang partnership juga kan si pihak supermarket ya, bukan kita. Itu performa invoice dan commercial invoice. Nah, kalau kita bahas ke arah packing list. Packing list itu sebenarnya tujuannya dibuat packing list itu sebenarnya memberikan detail bahwa di barang itu kita pesen barangnya apa, kuantitinya berapa, di packagingnya seperti apa, dimuat di kontainer berapa. Nah, itu sebenarnya lebih simpel tujuannya ke arah sana, packing list. Jadi itu dokumen wajib sebenarnya invoice, packing list, dan PEB, pemberitahuan ekspor barang, dan biasanya umumnya dibutuhkan certificate of origin. Kalau kita ngomongin ke PEB, itu sebenarnya kita semacam surat yang emang harus diterbitkan ke pihak bea cukai. Nah, sedangkan COO kita biasanya minta terbit itu dari dinas perdagangan. Nah, cuma kalau misalnya teman-teman pusing nih bikin PEB, karena PEB itu banyak ya, maksudnya karena harus diisinya banyak. Cuma teman-teman tuh sebenarnya kalau misalnya mau bikin sendiri, atau misalnya teman-teman mau pakai jasa, itu bisa banget. Ya, saya bisa forwarder, dan biasanya harganya itu 200.000. Selama pengalaman aku selalu 200.000 biasanya. Mau forwarder manapun, cuma kalau misalnya ada kenaikan, jangan salahkan saya. Tapi kalau kita ngomongin COO juga bisa buat sendiri. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pakai jasa, itu juga kadang ada yang bisa membantu. Kandang bisa bantu. Tapi kalau teman-teman mau bikin sendiri, teman-teman tuh bisa buka website namanya ska.kemendag.id. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman mau bikin yang PEB tadi, teman-teman bisa buka CISA 4.0, CISA 4.0. Nah, itu buat ngurusin dokumen-dokumen wajibnya. Kita bahas ke arah Certificate of Origin, ya, COO tadi, atau kita sebut surat keterangan asal bahasa Indonesianya. COO ini biasanya dipakai oleh pihak buyer. Gunanya apa sih? Ketika kita ekspor barang, kita nih di Indonesia, ada bea keluar biasanya. Tapi kalau barang kita tidak termasuk ke klasifikasi barang bea keluar, kita akan kena bea keluar, berarti 0%. Tapi ada juga memang ada beberapa komisi kita dengan Indonesia atau dengan negara lain yang memang belum ada free trade agreement ya, belum ada kerjasama di dalam sana. Teman-teman tuh bisa kena itunya, bisa kena bea keluarnya. Ada tarifnya, kita ngomong tarif. Ya, bukan bea keluar, tapi tarif. Tapi, sedangkan di luar negeri itu, kenapa mereka butuh COO-nya? Sama halnya, kalau misalnya teman-teman nggak terbit COO, teman pun bisa kena tarifnya. Pihak buyer pun bisa kena tarifnya. Itulah kenapa pemerintah Indonesia membuat Free Trade Agreement, atau kita sebutnya FTA, atau kita sebutnya dengan Jepang, ada sebutan IJEPA. Teman-teman bisa cek semua Free Trade Agreement ini berdasarkan produk teman-teman dari insw.go.id. Ya, tadi teman-teman buka IFTRA, yang disebut ada COO. Nah, itulah kalau ada kerjasama seperti apanya. Ketika teman-teman pakai Free Trade Agreement, misalkan tadinya seharusnya 20%, misalkan jadi cuma 2% atau 5%, atau bahkan free. Itu ada klasifikasinya di situ. Ada tarif-tarifnya yang memang udah ditentukan oleh pemerintah kita. Itu dokumen wajib yang perlu teman-teman bikin. Teman-teman gini, kalau misalnya untuk memesan forwarder juga, atau untuk memesan kontainer juga, ketika kita ngomongin ke arah pengiriman, teman-teman tuh harus kita menggunakan namanya shipping instruction juga. Sebenarnya gini, template yang udah gue buat ini, atau dokumen-dokumen yang gue buat ini, itu udah ada template-nya. Template-nya udah ada, udah gue buat, teman-teman bisa akses itu secara free. Jadi ada shipping instruction, nantinya ada delivery order. Cuma delivery order itu nanti pihak shipping company yang bakal, jadi delivery order ini sifatnya buat membawa kontainer kita sampai ke gudang kita, semacam booking kontainer. Jadi kayak semacam surat jalan. Jangan shipping instruction itu adalah instruksi bahwa butuh shipment nih dari pelabuhan kita. Nanti akan ada pihak dari forwarder yang akan membawakan kontainer ke kita. Itulah gunanya forwarder sebenarnya. Menjadi penengah kita antara kita dengan shipping company. Itulah forwarder gunanya. Kalau dibilang bisa ngangkat ya kok bisa untuk shipping company? Bisa. Tapi bakal ribet. Kita ngomongin ke forwarder itu sebenarnya ada banyak di Indonesia. Udah banyak banget jasa forwarder yang udah nawarin ke gue juga. Kok mau nggak kita lagi ada promo untuk kirim barang ke sini. Kok kita bisa menyediakan jasa logistik gini.
Banyak banget sebenarnya. Cuman forwarder itu dari gua ngomong, ada yang bisa menyediakan jasa pembuatan PB atau CO atau mungkin sertifikatnya ke arah phytosanitary atau fumigasi. Ada juga yang nggak bisa. Nah, teman-teman jadi harus pertimbangin juga forwarder yang memang bisa mengurus atau bisa membantu kalian. Itu harus ada pertimbangannya di dalam sana. Seleksi di antara itu juga ada nih. Ini aku ngomong pengalaman. Ada forwarder atau forwarder kerjasama sama aku. Ini menjadi pelajaran buat aku, makanya forwarder aku lebih dari satu. Contoh, kita ngomongin forwarder ini cuma satu nih. Misalkan karena dia si forwarder ini ngeliat, oh si Bos Steven selalu ekspor pakai kita, pakai barang kita, pakai kita terus. Akhirnya sedikit-sedikit ya harga naik. Sedangkan kalau misalnya kita pakai beberapa forwarder, ya kan, akhirnya aku mencoba, oh pakai forwarder yang lain deh. Dan kita terima shipment harganya itu berbeda. Jadi ada yang langsung karena kita jangan sampai bergantung sama satu forwarder. Oke, jadi pakai forwarder yang lain juga, itu boleh. Ya, boleh banget ya, hak kalian kayak mau pakai jasanya kemana gitu kan. Jadi kesimpulannya kan ada tadi PB atau mungkin ada COO. Karena tuh kalian tuh bisa bikin dokumen-dokumen ini semuanya secara online. Oke, jadi teman-teman nggak perlu datang ke bea cukai, nggak perlu datang ke dinas perdagangan, karena semua itu bisa dibikin secara online. Cuma aku mau mention sedikit tentang PB juga, pemberitahuan ekspor barang. Ketika teman-teman submit dan teman-teman pun belum unsubmit lah, atau ibaratnya teman-teman ingin melakukan pembatalan dan teman-teman nggak declare, itu bisa kena denda juga 5 juta, lumayan. Jadi jangan sampai amit-amit itu saya tidak mendoakan, tapi maksudnya ketika kalian misalkan melakukan closing, tiba-tiba amit-amit gagal closing lah, akhirnya kan PB nggak jadi terbit nih, teman-teman harus declare bahwa ini nggak jadi terbit nih, kalau nggak teman-teman dikena denda 5 juta. Ini ke arah tips and triknya. Kalau misalnya teman-teman, gimana sih caranya supaya kita bisa membuat dokumen yang memang benar dan teliti dan tidak ada amandemen atau tidak ada kesalahan lah di dalam sana. Kita biasanya pakai forwarder. Nah, itulah kenapa forwarder itu bergerak. Itulah caranya bagaimana forwarder bisa hidup. Karena dia akan jasa membantu kita dalam seluruh korespondensi kita dengan para buyer ataupun selama perdagangan kita di bisa ekspor. Baik secara domestik ataupun di luar negeri. Karena forwarder bisa bantu kita. Tapi kalau teman-teman mau dapat forwarder yang buat koko, misalkan ini loh yang bisa dipercaya, gue punya referensinya, teman-teman boleh kontak gue juga, boleh kontak di link bio aku, nanti ada CP. Oke, ada kontak personnya aku siapa, itu dari arah kita. Jadi teman-teman bisa dapat kontak forwarder yang memang worth it buat kita. Oke, thank you.